sudah meninggalkan kita? Apakah kita kemarin-kemarin telah memperbanyak amal-amal kebaikan? Apakah kemarin kita sudah memperbanyak takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini perlu dipertanyakan, karena bulan ini adalah bulan yang sangat spesial. Tapi saya sudah ingin menghampiri, sudah ingin meninggalkan kita. Mengapa saya bilang ini sangat spesial? Karena bulan ini ada bulan nuzul Quran, yaitu malam lebih daripada 1000 bulan. Kita cara menanggapi sesuatu yang spesial harus kita hargai dengan sesuatu yang spesial juga. Ketika kita mengundang para kiai atau para presiden, pasti kita pergunakan dengan secara berspesial. Bulan ini juga adalah bulan Ramadan, di mana di sini waktunya kita memakai. Bagaimana kemarin-kemarin kita mengisi setiap hari di bulan Ramadan? Kita paginya berpuasa atau tidak? Kita malamnya bertarawih atau tidak? Ini betul dipertanyakan. Karena ketika kita sini sudah memanen, tapi kita tidak bisa cara memanennya, tidak sia-sia itu semua. Kita pilih diri kita itu lebih baik untuk dipaksa masuk surga atau lebih ikhlas sembarangan. Dunia ini sudah banyak sekali yang rusak. Kita lihat di media sosial yang bermain HP dengan sekedar main HP. Kita lihat di medsos sudah banyak sekali kerusakan-kerusakan yang dialami oleh medsos. Sekarang medsos sudah diisi oleh orang-orang yang selain kita. Ini kita turut hati-hati. Teruslah kita beramal kebaikan. Karena mengapa? Karena kita adalah hamba, yang dimana hamba itu adalah tugasnya beribadah. Apakah patut bagi kita sebagai seorang hamba yang kita punya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, tapi kita tidak menyembahnya? Kita beriman kepada Allah, tapi kita tidak takwa kepadanya. Kita cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad, tapi kita tidak bersalawat kepadanya. Ketika kita cinta kepada sesuatu, pasti kita akan menjadi budak tersebut. Ketika kita tidak pernah bersalawat, tidak pernah ingat kepada kanjeng Muhammad, itu sama saja orang bohong. Kita beriman kepada neraka, tapi kita tidak menghindarinya. Kita selalu berbuat maksiat, tidak pernah taubat kepada Allah dari dosa-dosa yang kecil yang takutnya berujung dosa-dosa yang besar. Dosa yang besar dan takutnya membuat kita suul Fatimah. Nauzubillahi min dzalik. Kita beriman kepada surga, tapi kita tidak beramal-amal kebaikan. Ketika kita masih muda, kita tidak punya duit, kita sumbangkan tenaga-tenaga kita untuk membangun masjid, membangun mushola, dan apapun yang bisa diberikan sebagai kebaikan. Ketika kita sudah tua, sudah tidak bisa untuk melakukan hal tersebut, kita bisa bantu dengan harta kita. Sampai kapanpun perbuatan kebaikan jangan sampai diputus. Kita lakukan secepat mungkin, karena hari esok itu belum tentu ada. Hari kita itu hari ini. Maaf saja, belum tentu besok lebaran kita bisa bertemu. Makanya patut kita sedih, karena mengapa Ramadan yang akan datang belum tentu kita bisa pertemukan. Kenapa Ramadan sekarang yang masih kita kasih umur panjang, kita tidak berbahagia dengan yang baik-baik? Banyak sekali yang tidak berpuasa di pinggir jalan. Itu bukanlah suatu alasan. Berpuasa hanya 30 hari dalam setahun. Ini turut diprihatinkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu ingat kepada kita. Mungkin ketika Allah itu lupa sama kita, kita tidak bakal dikasih sholat berjamaah di masjid yang mulia ini. Kita tidak pernah lepas dari nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengucap buminya Allah, alam semestanya Allah, tapi kita tidak menyembah dan patuh kepadanya, tidak menjauhi segala larangannya. Ini turut dipertanyakan. Mengapa seperti itu? Karena kita yang orang keyakinan dan kita yang terlalu sombong, terlalu memikirkan dunia. Padahal dunia ini hanyalah fasilitas yang harus kita pergunakan untuk mencari bekal kelak di akhirat. Di akhirat lebih lama daripada di dunia ini. Ketika kita menghadiri sedekah, kita melewati kuburan, itu sudah sebagai peringatan, sebagai
kita. Kitanya saja yang kurang yakin akan hal tersebut. Di dalam kitab Al-Haji Taufiq Al-Hakim itu dijelaskan cara bertakwa itu ada 3. Pertama, kita selalu ingat bahwa kita selalu disandingi dengan nikmatnya Allah. Mengapa sebagai hal tersebut? Ya semuanya tidak akan bisa sholat di masjid ini tanpa nikmatnya Allah. Nanti kita lebaran, kita merasakan nikmatnya Allah dari hal atas badan kita sampai bawah badan kita, itu semua dikelilingi oleh nikmatnya Allah. Tidak terhitung banyaknya nikmatnya Allah. Tapi kenapa kita tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau baca Al-Quran? Kita baca Al-Quran tapi kita tidak amalkan. Selalu ingat kepada Allah. Karena mengapa? Kita selalu diingat sama Allah. Ketika kita banyak musibah, kita bersabar. Allah sudah ada dalam Al-Qurannya, Innallaha ma'as-sabirin. Kita saja yang kurang baca Al-Quran dan kurang memahaminya. Karena mungkin di dunia ini itu sangat mudah. Kita jadikan saja dunia ini sebagai ladang. Jangan selalu memikirkan untuk mewah-mewahkan ladang tersebut. Karena ladang tersebut pasti akan hancur dan hanya sekejap saja. Mungkin di dunia ini yang udah 2025 itu terasa lama dari dulu, tapi mungkin di akhirat itu sangat sekejap. Banyak-banyak perbuatan tinggi kita dengan segala hal kebaikan. Enggak yang tua, enggak yang muda, sama saja. Yang muda belum tentu umurnya panjang, yang tua juga belum tentu umurnya pendek. Yang kecil-kecil juga sama saja. Kematian itu tidak ada waktunya, karena waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga anak-anak kita dari segala hal-hal yang buruk. Ketika saya menemukan di jalanan banyak tawuran. Ketikanya kenapa tawuran? Karena mati di tangan Allah. Saya aneh dengan jawaban tersebut. Saya bilang emang mati di tangan Allah, tapi jangan pernah kau mengejar kematian. Itu mengeyel sekali. Ketika di medsos, dia udah berbuat maksiat tapi masih saja dia sebar-sebarkan, padahal Allah sudah menutup aib-aib kita. Inilah kurangnya kesadaran di zaman sekarang. Padahal kita lihat zaman ini sudahlah tidak baik-baik saja. Banyak ulama-ulama yang diambil oleh Allah. Banyak sekali segala maksiatan yang merajalela, namun kemaksiatan juga masih terlihat biasa saja. Jangan terlalu kita memikirkan rezeki, kita usaha dan doa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengapa? Karena ketika mikir kita rezeki itu ada pada orang yang bekerja keras. Mungkin tukang bangunan itu lebih kaya daripada presiden. Jika memang rezeki itu ada pada orang-orang yang pintar, pasti rezeki itu ada pada guru-guru kita. Tapi kita lihat banyak orang yang hanya sekedar duduk tapi rezekinya berlimpah-limpah. Banyak orang yang mengamen jalan ke sana ke sini, berjalan di jalan raya, jualan dari tol sana ke tol sini, tapi rezekinya belum memadai. Rezeki itu datang dari mana saja. Yang kedua, cara bertakwa, kita selalu ingat bahwa kita semua akan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di firman ayat Al-Quran yang menjelaskan, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau kita perhatikan dengan ilmu nahwunya, walikulli ummatin, lam disitu lam yang berfaedah dari dan kullunya sebagai ummat. Yang dimana maksudnya pasti setiap umat itu mempunyai kematian. Dalam ayat Alhamdulillah, lillah berarti segala puja itu hanya milik Allah. Dan walikulli ummatin ajal, dan setiap kematian pasti ada di setiap umat. Dalam ayat tersebut saja sudah banyak menjelaskan kepada kita. Tinggal kita yang perlu kesadarannya. Tinggal kita yang harus mempergunakan sebaik-baik umur kita. Setiap nafas yang kita alami itu adalah mutiara yang dimana sekali keluar tidak akan bisa kembali. Setiap kita bernafas kita tidak memproses dengan udara-udara yang lain. Yang ketiganya apa? Kita selalu ingat bahwa kita ini adalah hamba yang hina. Bagaimana kita hina? Kita diciptakan dari setetes cairan
kita dikeluarkan dari lubang, dan badan kita dari atas sampai bawah itu penuh dengan kotoran. Tidak ada satupun bagian badan kita yang tidak luput dari kotoran. Apa yang patut disombongin? Kita lihat hidung kita ada kotoran, di kuku kita, di telinga kita itu pasti penuh dengan kotoran. Kita perbanyak lagi berzikir kepada Allah. Kita ingat lagi kepada Allah. Insya Allah ketika Allah sudah ingat kepada kita, pasti akan kasih apa yang kita mau. Baik, saya selalu menekankan kepada santrinya tentang dua hal, yaitu satu, ketika kita melakukan segala sesuatu, selalu kita niatkan untuk mencari ridhonya Allah. Kita duduk, kita pengen makan, kita ingin berbuka puasa, pengen sahur, kita niatkan itu untuk beribadah kepada Allah, agar nilai pahalanya lebih tinggi di sisi Allah. Ketika Allah sudah ridho, insya Allah apapun yang kita minta akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu ketika kita minta kepada Allah tetapi kita sering berbuat maksiat kepadanya. Kita sering meminta kepadanya tapi kita tidak patuh kepadanya. Jika kita tidak bisa membuat perbaikan, minimal jangan kita melakukan kemaksiatan. Yang keduanya apa? Kita cari hidayahnya Allah. Di masjid ini sering ada banyak pengajian, kita hadirin, siapa tahu hidayah kita di situ. Karena ketika kita sudah mendapatkan hidayah, insya Allah diri kita akan menjadi lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat.